Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kita ketemu lagi ya, matematika di hari ini, hari apa ya? Kamis ya, hari Kamis, tanggal 28. Kita akan membahas masih di bab bilangan real ya, tapi mungkin ini terakhir kita membahas bab bilangan real. Nanti akan ada post test yang akan saya taruh di LMS. Lalu untuk pertemuan berikutnya sesi online-nya nanti dengan Bu Lintang membahas bab yang selanjutnya ya, seperti itu. Oke, saya share screen dulu ya. Salah. Hmm. Oke, ini tadi malam sudah saya upload PDF soal. Ada 10 doang ya, ada 10 soal, tapi ini tulisan equationnya otomatis jadi kayak gini. Jadi nanti akan saya tulis bentuk bagusnya seperti apa, lalu kita coba kerjakan ya. Eh, ada beberapa yang kayaknya opsi jawabannya ndak ada, jadi nanti jawabannya ndak ada di opsi jawaban, nggak masalah ya. Yang penting kita bisa mengerjakannya dengan materi yang sudah kita dapat kemarin ya, yaitu di sini soalnya tentang kebanyakan tentang pangkat ya, pangkat, terus operasi bilangan, perkalian, mengurutkan, lalu ada sedikit aljabarnya juga, lalu ada hitung-hitungan diskon juga sedikit. Oke, cuma 1 jam cukuplah 10 nomor, gampang ini. Yuk kita bahas sama-sama, nanti kita PDF-kan juga ya. Bentar, ketutupan. Sorry, sorry. Udah kelihatan semua ya di layar ya. Oke, saya mulai. Yang join baru berapa anak ini? 25, oh lumayan lah. Oke, kita mulai nomor 1. Oke, bentar ya, ada telepon. Bentar. Oke, lanjut ya. Nomor 1, tentukan nilai dari setengah pangkat negatif 3 ditambah sepertiga pangkat negatif 2. Oke, kita tulis dulu bentuk yang bagus. Bentar. Setengah pangkat negatif 3 ditambah sepertiga pangkat negatif 2. Ingat, kalau pangkatnya negatif, kita tidak bisa langsung hitung ya, karena kita tidak punya definisi pangkat yang negatif. Pangkat negatif harus kita positifkan dulu ya. Caranya gimana? Pakai sifat yang ini. A pangkat negatif N, eh, A pangkat negatif N itu bisa jadi pangkat positif, tapi dia jadi seper gitu ya. Bagaimana kalau pecahan? Kalau pecahan, A per B pangkat negatif N pada prinsipnya sama. Jadi kita seperkan itu. Kita seperkan pecahan tersebut, pangkatnya jadi positif. Nah, kalau seperpecahan, maka pecahannya akan menjadi terbalik gitu ya. Jadinya B per A pangkat positif N. Gampangannya kalian bisa langsung, kalau ada pecahan pangkatnya negatif, bisa kalian balik pecahannya, pangkatnya langsung dipositifkan, gitu ya. Jadi untuk bentuk yang pertama ini, nanti dia akan menjadi 1/2 pangkat negatif 3, langsung saya balik pecahannya. Jelek banget.
Langsung saya balik pecahannya, penyebutnya kita tukar tempatnya ya. 2/1, pangkatnya jadi pangkat positif. Gitu ya. Ditambah yang satunya juga gitu, pangkat negatif, berarti harus diseper. Nah, akibatnya seper itu, maka pecahannya akan terbalik. Jadinya akan menjadi, jelek banget sih. Jadinya akan menjadi 3/1. 3/1, pangkatnya jadi positif. Gitu ya. Nah, kalau ada pecahan di pangkat, maka pangkatnya akan masuk ke dalamnya satu persatu ya. Tiganya menjadi pangkatnya 2 dan juga pangkatnya 1. 2 ini juga akan menjadi pangkatnya 3, akan menjadi pangkatnya 1 ya. Kalau kita langsung berarti 2/3 per 1/3 gak ngefek juga ya. Hasilnya akan menjadi 1 ya. Lalu kita tambah dengan 3/2 per 1/2 yang nilainya akan juga 1. Sehingga bisa langsung saya hilangkan seperti ini. Nah, jadi kan lebih enak nih. 2/3 berapa? 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. 3/2 yaitu 9. Ya, ditambahkan berarti 17. Dan itu tidak ada di opsi jawabannya. Ini mungkin keliru. Jadi jawabannya adalah 17. Seperti itu. Bisa ya, jadi kalau ada apa namanya sih? Kalau ada pangkat negatif, itu kalian harus ubah menjadi pangkat positif agar bisa dihitung. Caranya diseper 1/. Kalau pecahan ya langsung aja. Kalau basisnya berubah pecahan, langsung dibalik pecahannya, pangkatnya langsung positif. Itu simpelnya. Oke, next saya lanjut nomor 2. Jika A negatif 2, B 3/2, maka nilai dari A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 3. Oke, ini kita tulis lagi yang agak bagus ya, karena hijau aja. Mana pointer ini? Oke, kita tulis dulu ini, jadi A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 3 dalam kurung, itu dikurangi A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 1. Nah, dengan A dan B-nya bisa kita ganti tuh. Mau sampingnya aja lah. Nanti A-nya negatif 2, B-nya 3/2. Kelihatan nggak nih kalau di sini? Oh, kelihatan, Bu. A-nya negatif 2 ya tadi ya. Kok lupa saya? A-nya negatif 2, B-nya 3/2. Oke. Hanya kita ganti dengan negatif 2 pangkat min 2, lalu B-nya kita ganti dengan 3/2 pangkat 3. Nanti kalau di PDF kan jadi putih kok. Ini saking aja ngikut temanya dark ya, jadi gelap gini. Dikurangi hanya negatif 2 pangkat 3 kali B-nya berapa tadi? 3/2 pangkat min 1. Ingat pangkat negatif nggak bisa dihitung langsung, jadi harus dipositifkan, yaitu jadi seper. Betul ya? Jadinya yang di sini berarti 1/-2 pangkat positif 2. Ya, yang di sini jadi 3/3/2 pangkat 3. Yang di sini jadi min 2 pangkat 3 bisa langsung dihitung ya, atau nanti, oh kita tulis saja dulu. Negatif 2 pangkat 3. Ini pangkat negatif, jadi pecahnya langsung saya balik aja ya. Jadi 2/3 pangkat positif 1.
Oke, berarti yang di sini adalah seperempat. Ya, negatif 2 pangkat 2 kan negatif 2 kali negatif 2 ya, positif 4. Dikali 3, dikali 3 pangkat 3 itu 27. 2 pangkat 3 itu 8. Dikurangi negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8. Dikali 2 per 3. Wih, jelek banget. Berapa nih? Nggak bisa dicoret ya? Aduh, 27 per 32. Bisa sederhana kan nggak sih? Nggak bisa ya? Dikurangi. Kurangi min berarti jadi plus. 8 kali 2 16 per 3. Udah jelek banget. Oke, berarti berapa tuh? Bisa makan penyebutnya ya? Aduh, 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 aduh. Berarti penyebutnya kita saling kalikan. 32 kali 3. Lalu 3 ini kita kalikan naik ke sana. Ya, berarti 27 kali 3 ditambah 32 kali 16. Gede banget. Nah, wow, ada yang bisa sederhanakan nggak sih? Dibagi 4 nggak bisa. Ini 3 pangkat 4. Ini ada, ini basis 2. Ini basis 2. Oh nggak bisa ya. Dihitung manual ya. 27 pangkat, 27 pangkat. 27 kali 3, 81. 32 kali 16 berapa? Gede banget sih angkanya. 32 16, 2 nyimpen 1 19, 32 berarti 21 512. Tidak saya salah bilang ora ya. Nah, 32 kali 3 berarti berapa? 96. Astaga, kiamat. Ini ditambah ini berarti belakangnya berapa? 3. 1 tambah 8, 9. Ini 5 per 9, 6. Wih, jelek banget angkanya. Ada nggak di situ? Wih, kecil banget angkanya. Bisa dibagi per 6 semua. Bisa dibagi 6 tak? 593 itu. 593 bagi 6. Berapa? 8, 9, 5, 4, 5, 3. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya udah, berarti memang nggak ada jawabannya ya. Atau saya salah soal kah? Benar, Bu? Nggak, saya cek. A pangkat min 2, B pangkat 3, kurangi A pangkat 3, B pangkat min 1. Oke, benar. A-nya min 2, B-nya 3 per 2. Benar. Betul ya? Memang angkanya jelek, tapi prosesnya sesuai sifat-sifat yang kita pelajari ya. Kalau pangkat negatif harus dijadikan positif, jadinya seper. Tapi kita hitung sendiri-sendiri karena nggak ada yang bisa dicoret ini ya. Ini atas basis 3, ini bawah basis 2. Ini juga pangkat negatif, jadi pangkat positif, pecahannya dibalik. Negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8. Ya. Terus ini min ketemu min jadi plus. Terus kita tambahkan angkanya lumayan jelek. Oke. Nggak ada jawabannya juga. Itu nggak masalah, yang penting kita tahu caranya ya. Seperti itu nanti. Tapi kalian melakukannya nanti kalau bisa agak cepat ya. Karena kalau dilihat di durasi waktunya matematikanya itu 50 menit. Tapi saya belum ada informasi ada berapa banyak soal di 50 menit itu. Kalau yang mapel yang lain kalau nggak salah 45 menit. Nah, saya baca-baca belum nemu ada berapa soal. Mungkin ya 15-an mungkin ya, atau 20. Kalau di buku-buku saya lihat di soal-soal buku-buku apa itu namanya? Buku-buku TKA itu matematikanya kalau di satu paket soal TKA itu ada 15 nomor biasanya. Tapi nggak tahu kan ini baru pertama ya. Nanti kita lihat aja nanti. Kalau ada info saya kabari. Yang jelas waktunya untuk matematika sendiri 50. Oke, next. Nah, ini nggak ngitung ya, nomor 3 ya. Nomor 3 nggak ngitung. Operasi berikut yang tidak bersifat komutatif.
Komutatif itu dibolak-balik ya. Komutatif itu dibolak-balik. Penjumlahan bilangan real, penjumlahan bilangan real apakah komutatif? Apakah A plus B itu hasilnya sama dengan B plus A? Ya, berarti ini komutatif. Perkalian bilangan real, apakah A kali B sama dengan B kali A? Ya, berarti komutatif. Pengurangan bilangan real, apakah bisa dibalik? A dikurangi B, apakah hasilnya sama dengan B dikurangi A? Tidak. Ya, berarti jawabannya adalah pengurangan bilangan real. Kita silang aja ya. Jangan ditunda, silang aja. Yang D perkalian pecahan. Pecahan nggak masalah ya, sama kayak bilangan biasa tadi. Kalau kita tulis misalkan A per B kali C per D, kalau kita balikkan sama aja ya. C per D kali A per B. Komutatif pula. Seperti itu. Oke, next. Nomor 4. Nomor 4 ini tinggal ngalikan pakai sifat distributif ya. Nomor 4 ini tinggal ngalikan atau istilahnya gampangannya apa? Pelangi ya. Pelangi. Nah, jadi di sini ada dua ruas ya. Ada ruas kiri, nah ini, dan ruas kanan. Kita ditanyakannya adalah K plus M, di mana K-nya ini, M-nya ini. Yang artinya nanti harus kita sama dengankan hasilnya dengan yang di ruas kiri. Seperti itu. Kita samakan suku-suku yang sejenis yang ada di kedua ruas. Nah, otomatis kita harus menyelesaikan bagian yang kiri ini dulu. Kita selesaikan ya. Jadi, X plus 2 dikali X min 3 yang alihkan apa istilahnya pelangi distributif sifatnya ya. Jadi X kali X itu jadinya adalah X kuadrat, lalu X kali negatif 3 itu jadinya adalah negatif 3X, berikutnya positif 2 kali X berarti plus 2X, terakhir positif 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6 ya. Kalau kita sederhanakan yang bisa dioperasikan yang ini dan ini ya. Nah, berarti disederhanakan jadi X kuadrat min 3X tambah 2X. Berarti min 1X. Ya, dikurangi 6. Nah, tinggal kita setarakan, kita sejajarkan posisinya. Yang di ruas kanan tadi, kita tulis yaitu X kuadrat ditambah KX ditambah M. Mana ini? Enggak ada. Ditambah, nah, tambah M. Nah, kita samakan sukunya X kuadrat dengan X kuadrat sudah sama ya ini ya. X kuadrat sama X kuadrat sudah sama. Terus, enggak bisa. Bentar. Nah, enggak bisa. Nah, kenapa? Ntar ya. Ada. Bentar. Tunggu ya, bentar ya. Ngelag OneNote-nya. Nah,
Oke, saya share screen lagi. Nah, oke, lanjut. Tinggal kita sama dengan kan ya. Jadi koefisiennya X itu adalah K. Ya. Lalu yang konstanta ini adalah M gitu. Jadi K-nya di situ adalah berapa nih? Negatif satu ya. Jadi negatif satu ditambah M-nya adalah negatif 6. Berarti negatif satu tambah negatif 6 adalah negatif 7. Seperti itu. Gitu, Re. Gampang ya? Gampang. Lanjut, nomor 5. Nah, ini ada pecahan, pangkatnya pecahan juga. Oke, kita tuliskan. Pakai warna apa nih? Merah. 27/8 pangkat 2/3 dibagi 9/4 pangkat 1/2. Nah, kalau kita cermati di situ, 27 dan 8, ada 9 dan 4, yang masing-masing itu bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sederhana. Yaitu basis sederhana itu basis 2 atau basis 3. Gitu ya. Jadi, untuk yang 27-nya itu saya ubah menjadi basis 3 pangkat 3. Gitu ya. 8 juga gitu, bisa jadi 2 pangkat 3. Pangkat 2/3. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti mereka saling dikalikan. Ya, berarti tinggal coret aja ini. 3 kali 2/3, 3-nya dicoret. Jadinya 3 pangkat 2. Yang bawah pun juga gitu. 3-nya dicoret dengan ini jadinya pangkat 2. Kayak gitu nanti. Dibagi 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, pangkat 1/2. Sama ya, jadi tinggal mencoret 2 pangkat 2 ini. Karena pangkat kalau dipangkatkan itu pangkatnya dikali ya. Yang bawah juga setengah dikalikan 2 akan tercoret. Sehingga nanti akan jadi yang pertama tadi berapa? 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1 per 2 pangkat 1. Nah, atau kita kalau pembagian dengan pecahan kan bisa dibalik ya, jadi perkalian ya. Jadi 3 pangkat 2. Atau bisa dihitung langsung aja karena ini angkanya kecil ya. 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. 9/4 dikali saya balik langsung 2/3 ya. Bisa kita coret nih. 9 bagi 3, 3, 2 dengan 4 ini 2. Berarti hasilnya adalah 3/2. Seperti itu. Gitu, Rek. Oke, sekarang nomor 6. Nah, ini nomor 6 ini kita lihat apa aja yang diketahui di situ ya. Ada P, P-nya adalah setengah, Q-nya adalah negatif 3, R-nya adalah 2. Kita disuruh mengurutkan dari terkecil yang terbesar untuk setiap pertidaksamaan yang ada di opsi jawaban. Kalau kita lihat opsi jawabannya itu ada wujud P pangkat Q, R pangkat P, Q pangkat P. Itu ya, sama semua ya. Di setiap opsi itu ada Q pangkat P, R pangkat P, P pangkat Q. Oke, berarti kita tinggal tinggal mewujudkan tiga bentuk itu, tinggal kita urutkan gitu ya. Di mana nih? Saya taruh bawah aja ya. Saya taruh bawah. Nomor 6, saya taruh bawah. Nah,
Oke, ada P pangkat Q. Ada R pangkat P. Ada Q pangkat P. Oke, sekarang kita masukkan ya. P-nya adalah setengah pangkat Q pun 3. R-nya adalah 2 pangkat P, P-nya setengah. Q-nya adalah min 3, P-nya adalah setengah. Nah, gimana cara kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar? Kan kita nggak bisa mungkin ngitung ya untuk yang ini. Ya, kita lihat nih. Untuk yang bentuk yang ini nih. Negatif 3 pangkat setengah itu kalau kita tulis bentuk akar kan jadi gimana? Negatif 3 pangkat 1/2. Kan nggak bisa tuh. Nah, terus gimana mengurutkan? Ingat seperti yang kemarin, kalau kita mau membandingkan atau mengurutkan pecahan, kok pecahan pangkat, sebisanya kita ubah pangkatnya biar menjadi pangkat yang bulat. Ya, kalau pangkat pecahan kan ngitungnya susah tuh. Nah, gimana caranya biar jadi bulat? Semua bentuk ini harus kita pangkatkan dengan bilangan yang sama semuanya agar tidak merubah nilai, gitu ya. Ilustrasinya kayak misalkan saya punya bilangan 2, 3 dengan 5. Ya, itu ya. Jadi harus kita pangkatkan dengan yang sama kayak gitu. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke, nah sekarang kita pangkatkan berapa biar nggak jadi pangkat pecahan? Bisa kita pangkatkan 2. Kenapa? Karena di sini ada pangkat setengah ya. Pangkat setengah kan nanti bisa bulat kalau kita pangkatkan 2. Nah, yang ini jadi setengah pangkat min 3 kali 2 berarti min 6. Gitu. Yang di sini jadi 2 pangkat setengah kali 2 berarti 1 ya, kecoret ya. 2 pangkat 1. Yang di sini berapa tuh? Negatif 3 pangkat 1 juga. Dan kecoret nih. Nah, ingat pangkat negatif. Pangkat negatif itu bisa jadi pangkat positif. Tapi pecahannya harus dibalik. Ya, 2/1 pangkat positif. Nah, yang ini tetap 2, yang ini berapa tadi? Negatif 3 pangkat 1 ya. Berarti tetap negatif 3. 2 pangkat 6 itu adalah berapa? 64 ya. 2 pangkat 5 kan 32. Dikali 2 lagi 64. Nah, kalau dari terkecil atau terbesar tadi? Terkecil ke terbesar, berarti yang kecil pertama adalah negatif 3. Ya, jadi ini terkecil pertama, ini berikutnya, lalu ini terbesar. Berarti kalau kita tulis P-nya, Q pangkat P kurang dari R pangkat P kurang dari P pangkat Q. QRP adalah QRP. Nah, ini ya, yang benar adalah opsi yang B. Nomor 7, nah ini gampang, tapi kayaknya nggak ada di jawabannya itu. Kalau saya tuliskan bentuk yang bagusnya kan gini, 2/X min 1 sama dengan 3/X plus 2. Kalau ada persamaan seperti ini, bisa kita kali silang. Ya. Jadi X plus 2-nya itu kali naik ke sini, X min 1-nya kali naik ke yang kanan gitu. Jadinya 2 kali X plus 2 sama dengan 3 kali X min 1 ya.
Kalikan masuk masing-masing pakai sifat distributif ya. Berarti 2x ditambah 4 yang ruas kanan 3x min 3. Kita kelompokkan jadi satu yang ada suku sejenisnya. Berarti ruas kanan ada X. Nah 2X-nya pindah ke ruas kanan jadi minus 2X. Ruas kiri ada 4 positif tetap. Min 3-nya geser ke ruas kiri jadi plus 3. 3X dikurangi 2X yaitu 1X. 4 tambah 3 adalah 7. Dapat berarti X-nya adalah 7. Dan itu nggak ada di opsi jawabannya. Kalau mau ngecek silakan dimasukkan ke soalnya. Jadinya kan 2/7 min 1 apakah sama dengan 3/7 plus 2? 2/6. Nah di sini 3/9. Sama ya, kalau sederhanakan kan 1/3 ya. Oh, jadi benar jawaban kita. Opsinya aja yang salah. Next, nomor 7. Nah ya, kita coba. Ini juga pangkat-pangkatan. Kita tulis dulu. Oke, ke nomor 7, sorry, nomor 8. Hmm, Nomor 8. Hmm, Nomor 8. 5 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3 dalam kurung kali 20. Nah, ingat pangkat negatif nggak bisa langsung dihitung. Jadi harus diubah ke pangkat positif. Caranya diseper. Seper 5 pangkat positif 2. Ini juga pangkat negatif ya, berarti jadi 1/2 pangkat positif 3 kali 20. Jadi ini berapa tuh? 1/25 ditambah 1/8 kali 20. Kalau kita kalikan masuk masing-masing boleh. Nggak bisa sederhanakan juga tapi ya. Atau boleh disamakan penyebutnya dulu baru nanti dicoret dengan 20 juga nggak apa-apa. Kalau saya samakan penyebutnya berarti kita kalikan ya 25 kali 8. Bisa ya kalau nggak sama penyebutnya ya. Ini dikalikan ya. Ini naik ke sini, ini naik ke situ ya. Berarti 1 kali 8 ditambah 25 kali 1. Kita kali dengan 20. Oh, ini bisa disederhanakan nanti ya dicoret itu bisa. Oke, kita hitung dulu. 1 kali 8 8 ditambah 25. 25 kali 8-nya saya biarin dulu biar nanti gampang kecoret dengan si 20-nya. Ya, 20 bisa kita bagi 5. Ini juga bisa kita bagi 5. Jadinya ini 4, ini 5. Lalu 8-nya saya bagi dengan 4 jadinya 2. Sedangkan yang sini udah hilang ya. Berarti berarti 8 plus 25 itu berapa, Rek? 33/5 kali 2-nya adalah 10 atau 3,3. Begitu. Bentar ya. Sebentar.
Oke, lanjut. Nomor 8 ada nggak jawabannya? Adanya bulat banget ya angkanya ya. 2, 3, 4. Oke, berarti kalau bulat banget ya kita jawab yang mendekati ya. Si 3 itu. Oke, nomor 9. Nah, ini kayaknya udah masuk ke aljabar ya. Kalau kalian mau mengerjakannya nggak pakai aljabar pun kayaknya bisa itu karena angkanya lumayan gampang. Ya terus di bawah aja nomor 9-nya. 9. Oke, kita tulis. Diketahuinya A plus B sama dengan 10. Ya. Dan ada A kali B sama dengan 21. Oke, kita punya dua modal ini. Dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 10, kalau dikalikan hasilnya 21. Kalau kita bisa nebak-nebak sih kebetulan angkanya enak dan bulat. Gitu ya, bisa kita tebak berapa? 3 dan 7. Benar kan? Nah, enak kalau kebetulan bulat. Tapi kadang di soal lain, kita tidak bisa menemukan angka yang bulat. Jadi angkanya itu kayak pecahan banget. Misalkan nih, A plus B 15, A kali B-nya misalkan 37. Nah, kan nggak sinkron, nggak bakal kita bisa temukan masing-masing. Nah, itu gimana kalau ketemunya gitu? Bisa kita pakai sifat aljabar. Kalau misalkan kita mendapatkannya dengan menebak ini kan sudah beres ya. Jadi yang ditanyakan, mana tadi? Ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Yang ditanyakan udah ketemu ya, A kuadratnya A-nya berapa? 3 kuadrat tambah B-nya 7 kuadrat. 9 ditambah 49 berarti 58. Ini kebetulan angkanya enak. Bisa langsung ketemu masing-masing A dan B-nya. Misalkan angkanya jelek, yang di sini itu angkanya jelek, enggak 10, 21, tapi angka yang enggak bisa kita temukan bilangan bulatnya, kita bisa pakai sifat aljabar atau bentuk aljabar atau persamaan aljabar yang kayak gini nih. A ditambah B dalam kurung kuadrat, itu nanti jadinya kan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A B. Kita pakai ini. Kok bisa kayak gitu ya? Itu kan pakai definisi pangkat aja kan bisa ya. A plus B kuadrat itu artinya kan A plus B kali A plus B. Kalau kita kalikan masing-masing jadinya A kuadrat. A kali B, AB ya. B kali AB. B kali B kuadrat. Ya jadinya ini A kuadrat. Ini B kuadrat. Ini tambah ini, AB tambah AB berarti kan 2AB. Makanya ada persamaan ini. Itu yang kita pakai. Udah tinggal masukkan aja di situ. Yang diketahui apa aja tuh? Ya, yang diketahui apa aja tuh? A plus B pangkat 2, A plus B-nya 10. Ya kan? A plus B-nya 10. Oh, masukin. A kuadrat tambah B kuadrat ini yang ditanyakan. Ya kan? A kuadrat plus B kuadrat itu yang ditanyakan nih. Ini itu ditanyakan di soal. Nah, plus 2AB, 2A kali B, A kali B-nya adalah 21. 10 kuadrat berapa? 100 ya. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 42. Jadi A kuadrat tambah B kuadratnya adalah 100 dikurangi 42. Berarti berapa? A kuadrat tambah B kuadratnya adalah berapa? 58. Nah, kalau pakai persamaan aljabar ini, kita tidak perlu mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Itu nanti berguna
kalau kalian tidak bisa menemukan masing-masing A dan B-nya di soal yang lain gitu ya. Nah, ini kebetulan kan bisa ya kita tebak ya. Jadi jumlah hasilnya 10, ya dikali hasilnya 21, kebetulan ada bilangan bulat yang enak. Tapi di soal lain nggak selalu bisa kita tebak. Kalau nggak bisa kita tebak, pakai persamaan aljabar ini. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10 diskon 40%, kemudian dilanjutkan diskon 25% setara dengan diskon tunggal sebesar, oke, 40 plus 25 ya. Mana ini? Nomor 10. Diskon 40% plus 25%. Ini nggak sama dengan diskon 65% secara langsung. Nggak sama ya. Nggak sama. Beda. Nggak bisa kita samakan. Nah, jadi sama dengan diskon tunggalnya seperti apa ya? Kita jabarkan satu persatu. Misalkan harga barangnya, kok hilang? Misalkan 40 sama 25. Misalkan harga barangnya, kok hilang sih? Hei, kumat lagi. Bentar ya, minta di close dulu. Hmm, Oke, Oke, caranya gimana ya? Kita misalkan aja harga awalnya adalah A, gitu ya. Misalkan harga awalnya adalah A. Ya, jadi kalau diskon 40%, berarti artinya kita kurangi kan ya? Kita kurangi dengan 40%-nya dari A, gitu. A-nya saya warnai beda aja biar kelihatan nanti. Itu ya, terus kita kurangi nih. A dikurangi 40%-nya jadi berapa sisanya? 60%. Lah kok bisa? Nah, ingat ini di depannya A itu ada angka berapa? Satu. Satu itu kalau saya jadikan persen, berapa persen? 100%. Ya, jadi di sini 100% A dikurangi 40% A, jadinya 60% A. Oke. Lalu berikutnya dilanjut dengan diskon 25%. Diskon 25%. Dari mana? Dari hasil akhirnya ini tadi kan. Nah, berarti kita kurangi dengan 25% dari itu. 25% dari itu dikali ya. Dikali 60% A. Nah, ini kita kurangi. Hmm, gimana tuh ngitungnya deh? Gimana ya? Oke, kita tulis saja. 60% A, sama-sama ada A, nanti yang saya taruh belakang ya. 60% itu bisa saya tulis 60 per 100 ya. Dikurangi 25% kali 60% dari A. Itu ya, sama-sama ada A-nya saya keluarkan. Ya, jadi kita sederhanakan ya. 60% dikurangi 25 kali 6 berapa, Rek?
150 atau kalau ada nolnya berarti 1.500. Ini 100 kali 100. Bisa kita coret, ya kan? Nolnya 2, ini coret. Jangan lupa ini masih dikali dengan A. Ya, berarti 60/100 dikurangi 15/100 A. Ya, jadi berapa, Rek? 45/100 A. Ini apa? 45/100 itu apa? Apa? Harga yang harus dibayar, ya. Yang awalnya adalah seharga A, ini awal. Ini 45/100 A, ini adalah harga setelah diskon. Ya, yang harus dibayar. Harga setelah diskon 40 plus 25 tadi. Nah, jadi yang ditanyakan apa tadi? Diskon tunggal, ya, diskon tunggal setara dengan diskon tunggal sebesar berapa, ya kita cari selisihnya, ya. Jadi dari A ke 45/100 A itu selisihnya berapa? Ya, kita kurangi aja. Kita kurangi aja. Berarti setara dengan diskon tunggal A dikurangi dengan 45% A. Nah, ya, jadinya berapa? Ingat, ini depannya ada angka 1, ya. Satu itu berarti 100%. Untuk 100/100. Dikurangi 45/100 A. Jadinya adalah 55/100. Oh ya, ini adalah diskon tunggalnya nih. Nggak bisa diwarnai. Nih, ini adalah diskon tunggalnya 55%. Ya, jadi diskon 40 kemudian dilanjut 25% setara dengan diskon tunggal sebesar berapa tadi hasil akhir kita? 55%. Seperti itu. 5 menit lagi. 1 jam. Jam enggak. Jam 14.10. Bentar lagi kelar. Mau ngupload tak? Iya. Betul, di sini. Masukin sini. Oke, ada yang mau ditanyakan, Rek? Silakan. Gampang ya, 10 ya. Jadi nanti saya kasih soal apa namanya? Post test. Nanti bentuknya kuis di LMS. Bisa dikerjakan ya. Tak, nggak bisa sih. Jadi nanti bisa kalian kerjakan. Cik, di sebelah sana nggak ada kah? Nggak ada. Saya coba kasih. Hmm? Nggak mau. Oh. Udah. Nah, udah saya stop share ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk post testnya materinya dan contoh-contoh soalnya ya seperti yang kita bahas dari kemarin, yaitu bilangan real. Kebanyakan tentang pangkat ya, pangkat pecahan dan pangkat bentuk bulat, pangkat bilangan bulat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nggak bisa dibuka sih. Kenapa? Udah, ada yang mau ditanyakan? Wih, banyak nih 37, tadi 19-an. Aman ya, kalau misalkan butuh apa namanya konsultasi offline, bisa mengisi link Google Form tadi. Oh, udah habis ya batasnya ya, sampai jam 1 ya. Besok sudah ada penjadwalan untuk beberapa mapel. Tadi apa aja lupa. Kalau matematika sama Bu Lintang ya besok ya. Matematika sama Bu Lintang bisa ke sekolah dengan izin dulu. Nanti ada surat izinnya. Setelah ngisi form nanti akan dikasih surat izin untuk konsultasi bila diperlukan.
Kalau masih belum diperlukan ya nggak usah ke sekolah, fokus PKL dulu nggak apa-apa. Nggak harus wajib tiap Jumat ke sekolah ya, nggak harus. Kalau kalian bener-bener ngebet banget pengen, oh saya mau bimbingan nih, saya nggak bisa, saya punya 200 soal yang sulit, saya mau tanya, nah silakan, itu boleh bimbingan ke sekolah, tapi nanti saya jawabnya mungkin cuma dua aja, ya. Nggak usah banyak-banyak, kalian ngapa-ngapain nggak untuk semua mengerjakan saya. Oke, itu ya, cukup ya untuk hari ini. Ini nanti rekamannya akan saya upload di LMS, ya silakan kalian simak. Dan jangan lupa mengerjakan post testnya ya kalian nanti. Mungkin nanti malam ya saya upload post testnya. Untuk pengerjaannya mungkin bisa ada durasinya ya seperti biasa nanti ada durasinya 1 jam. Kalian bisa mengerjakannya kapanpun tapi kesempatannya cuma 1 kali ya. Kayak pretest kemarin ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya nggak ada yang ditanyakan ya. Sebentar saya buka kolom chat saya tadi belum buka. Oh, kosong. Salah. Ya udah, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu. Habis ini udah nggak ada ya? Habis ya hari ini ya? Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Selamat PKL. Lanjut.